Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin bicara tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam perspektif Bordeaux. Jadi kita akan bahas mengenai pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam perspektif Bordeaux. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Aristiono Nugroho, Asosiat Profesor pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Ketika kita bicara tentang PTSL dalam perspektif Bordeaux, maka sebelumnya kita perlu juga mengetahui siapa Pierre Bordeaux. Secara singkat, Pierre Bordeaux lahir tahun 1930 dan meninggal tahun 2002. Beliau adalah seorang critical theorist. Critical theorist artinya orang yang menggagas dan mendukung teori kritis. Ada 5 konsep penting yang disampaikan Bordeaux yang kemudian itu bisa kita gunakan untuk membedah atau membahas PTSL atau pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kelima konsep tersebut adalah habitus, field, culture capital, symbolic capital, dan symbolic violence. Sekarang kita mulai dari pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kalau kita bicara tentang pendaftaran tanah sistematik lengkap, maka sebetulnya kita bisa bicara tentang habitus. Habitus itu adalah pengalaman subjektif. Jadi bisa kita bicarakan tentang habitus dari para pihak. Ada habitus masyarakat, ada habitus sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan, ada habitus pemerintah desa atau perangkat desa. Ketika bicara tentang habitus pengalaman atau pengalaman subjektif dari para pihak, misalnya dari perangkat desa, masyarakat, kemudian teman-teman di kantor pertanahan, karena ini sifatnya subjektif, tentu berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dalam konteks masyarakat saja misalnya, ada masyarakat yang sangat bersemangat mendukung PTSL, ada masyarakat yang kurang bersemangat mendukung PTSL, bahkan ada masyarakat yang tidak mendukung PTSL. Itu disebabkan adanya habitus, adanya pengalaman subjektif. Ada orang yang pernah kecewa, ada orang yang pernah berbahagia, ada orang yang biasa-biasa saja ketika bersentuhan atau berinteraksi dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kemudian, karena habitus itu dilaksanakan oleh banyak pihak, maka sebetulnya pada akhirnya ketika bicara habitus, kita akan bicara tentang jaringan relasi. Jaringan relasi itu oleh Pierre Bordeaux disebut sebagai field. Nah, ketika bicara field, ketika bicara jaringan relasi, maka mari kita lihat bagaimana jaringan relasi itu dibentuk. Jaringan relasi itu dibentuk tentu berdasarkan kepentingan, keinginan, kehendak dari para pihak. Oleh sebab itu, ketika para pihak berkeinginan, berkehendak, atau berkepentingan terhadap pelaksanaan PTSL, maka ada 2 sisi yang dimainkan oleh para pihak dalam konteks habitus, dalam konteks pengalaman subjektif, dan dalam konteks fields atau jaringan. Yang pertama yang dimainkan adalah modal budaya atau culture capital. Modal budaya atau culture capital. Modal budaya atau culture capital ini dimainkan oleh para pihak berdasarkan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing. Nah, ketika kita bicara tentang pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, maka nanti kita akan paham bahwa ada pendidikan yang berbeda, ada pengetahuan yang berbeda, ada keterampilan yang berbeda dari para pihak. Ada keterampilan yang berbeda dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan dari teman-teman di kantor pertanahan, para petugas kantor pertanahan, dan demikian juga ada pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda di kalangan perangkat desa, dan ada pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang berbeda di kalangan masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai modal budaya atau culture capital. Selain itu, Pierre Bordeaux menyebutkan juga bahwa ada yang disebut dengan modal simbolik. Jadi kalau kita bicara PTSL, kita bicara habitus itu kemudian membentuk field atau jaringan relasi. Nah, itu kemudian dilatar belakangi oleh modal budaya para pihak, dan yang berikutnya adalah modal simbolik para pihak. Kalau modal budaya itu berkaitan dengan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan, maka modal simbolik berkaitan dengan kewenangan kekuasaan. Modal simbolik atau symbolic capital itu berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Ada perbedaan kewenangan dan kekuasaan antara petugas kantor pertanahan atau kantor pertanahan dengan perangkat desa atau pemerintah desa dan
dengan masyarakat. Masing-masing punya kewenangan masing-masing dan punya kekuasaan masing-masing. Misalnya dalam konteks standarisasi pelaksanaan PTSL, tentu kewenangannya ada di kantor pertanahan. Sedangkan dalam hal partisipasi masyarakat, tentu kewenangannya lebih besar di masyarakat, karena mereka yang menentukan apakah akan berpartisipasi atau tidak berpartisipasi. Dan ketika mereka berpartisipasi, mereka akan berpartisipasi di level yang mana? Apakah akan berpartisipasi di level partnership atau delegate power dan seterusnya. Jadi itulah kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh para pihak, dalam ini oleh masyarakat dan kantor pertanahan. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita sudah bicara habitus, kita bicara pengalaman subjektif dari para pihak, kantor pertanahan, perangkat desa, kemudian masyarakat. Kemudian kita paham bahwa habitus itu kemudian nanti menjadi modal capital, modal budaya atau culture capital, dan menjadi modal simbolik atau simbolik capital, yaitu kewenangan dan kekuasaan, atau setidak-tidaknya didasari oleh kewenangan dan kekuasaan, maka kemudian mereka akan bermuara, atau proses ini akan bermuara pada dua hal. Yang pertama yang disebut dengan symbolic driven. Symbolic driven itu adalah dorongan simbolik. Dorongan simbolik itu berkaitan dengan semangat, kesadaran, motivasi, atau etos. Dan etos itu karakter positif. Jadi nanti para pihak itu akan bersemangat, memiliki kesadaran, memiliki motivasi, memiliki etos, memiliki karakter positif dalam konteks PTSL, itu masuk dalam ranah symbolic driven. Sedangkan yang harus dihindari adalah yang sisi sebelahnya, yaitu symbolic violence, kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik itu berupa tekanan atau paksaan. Nah, dalam konteks partisipasi masyarakat misalnya, symbolic violence atau kekerasan simbolik tidak boleh dilakukan oleh sahabat-sahabat di kantor pertanahan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada paksaan, artinya tidak boleh ada symbolic violence. Yang dibolehkan adalah symbolic driven atau dorongan simbolik. Membangun kesadaran, mendorong semangat, memberi motivasi, menciptakan etos atau karakter positif masyarakat yang dengan karakter positif itu mereka kemudian bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL. Nah, itu semua tentu didasarkan pada yang dua hal di atas tadi, bahwa para pihak itu punya modal budaya, punya culture capital, dan punya modal simbolik atau punya symbolic capital. Symbolic capital atau modal simbolik berkaitan dengan kewenangan dan kekuasaan. Kantor pertanahan punya kewenangan dan kekuasaan dalam konteks pelaksanaan PTSL dan menjamin agar PTSL sesuai dengan standar yang ditetapkan. Itu kewenangan dan kekuasaan kantor pertanahan. Pemerintah desa juga punya kewenangan dan kekuasaan dalam konteks PTSL, yaitu menjamin agar mereka mampu mendukung pelaksanaan PTSL yang berlaku di wilayahnya. Sedangkan masyarakat juga punya kewenangan dan kekuasaan dalam hal ini memutuskan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL. Itulah kewenangan dan kekuasaan, itulah yang masuk dalam ranah modal simbolik atau symbolic capital. Nah, yang sebelahnya lagi atau yang sisi berikutnya yang bersebelahan dengan modal simbolik atau symbolic capital adalah modal budaya atau culture capital. Modal budaya atau culture capital ini terdiri dari pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Sahabat-sahabat kita di kantor pertanahan itu punya pendidikan, punya pengetahuan, dan punya keterampilan yang mampu mendukung pelaksanaan secara cermat pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu modal budaya dari kantor pertanahan. Bagaimana dengan modal budaya dari perangkat desa? Modal budaya dari perangkat desa adalah mereka memiliki pendidikan, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan yang khas di desa mereka, yang bernuansa kearifan sosial, sehingga kemudian mereka akan lebih mudah memutuskan persoalan-persoalan lokal dalam konteks PTSL, sehingga kemudian tidak semua persoalan harus dibawa ke level yang lebih tinggi, tetapi diusahakan agar bisa selesai di level desa. Itu perangkat desa, itu pemerintah desa. Sedangkan masyarakat punya pendidikan, punya pengetahuan, punya keterampilan yang berbekal dengan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilannya, mereka bisa berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL dalam rangka menjaga kepentingannya sebagai anggota masyarakat, sebagai pribadi, atau secara kolektif sebagai masyarakat, dan kepentingannya itu tentu berkaitan dengan hak atas tanah, berkepentingan dengan jaminan kepastian hukum, berkepentingan dengan upaya-upaya mereduksi konflik atau bahkan mencegah konflik. Itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara tentang
pendaftaran sistematik lengkap dalam perspektif Pierre Bourdieu atau dalam perspektif Bourdieu. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan Mbak Asin naik pangkat dari dapat